Yaitu tentang pemerintahan daerah. Kemudian Permentan nomor 67, masih Pak. Diulang lagi. Ya, Permentan nomor 67 itu terkait dengan pembinaan dan kelembagaan petani. Dan yang terakhir adalah Permentan nomor 18 terkait dengan pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi. Ini yang lagi digalakan oleh Kementerian Pertanian saat ini, sesuai dengan amanat yang disampaikan dengan Pak Presiden Jokowi bahwa akan ditumbuhkan kembali koperasi pertanian agar untuk mendorong petani dapat memperkuat usaha peternakannya. Penguatan kelembagaan itu untuk mendorong kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan dan dirancang secara khusus untuk mengurus anggotanya. Lanjut, Mbak. Definisi kelembagaan petani sesuai dengan Permentan 67 itu adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian. Jadi ini secara keseluruhan adalah memang kita harus menumbuhkan kelompok-kelompok tani ini. Lanjut, Mbak. Ya, ini lanjut aja, kemudian terus aja Mbak, lanjut aja. Lanjut aja. Saya punya waktu 10 menit, Bu Dahlia. Siap. Ya, siap Pak. Ini bagaimana untuk penguatan kelembagaan usaha? Ada dua untuk penguatan kelembagaan usaha, itu yang dilakukan adalah organisasi Gapoktan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita memperbaiki organisasi saya, kemudian yang kedua adalah legalitas usaha Gapoktannya yang tadi. Kita arahkan kelompok untuk ke arah koperasi atau BUMP, Badan Usaha Milik Petani, atau Badan Usaha Milik Desa, Badan Lembaga Keuangan Petani. Lanjut, Mbak. Ya, ini konsep kelembagaannya. Mungkin kita lanjut aja Mbak. Nah, ini fungsi kelembagaan petani itu selain merupakan tempat belajar petani, wadah usaha dan tempat tukar informasi, juga merupakan sebagai unit sarana reproduksi dan lain-lainnya. Lanjut, Mbak. Tujuannya juga lanjut aja, Mbak. Nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya aja. Nah, ini juga pemberdayaan petani yang sudah sampaikan tadi. Lanjut aja, Mbak. Nah, ini. Ke atas lagi, Mbak, ke atas. Nih, ini tahapan dalam membangun kelembagaan petani. Pertama, kita mengikat cara berpikir mereka. Cara berpikir petani yang tadinya berpikir secara konvensional, tradisional, kita rubah cara berpikirnya untuk berorientasi pada bisnis kolektif. Yang kedua, menjembatani atau memfasilitasi petani untuk melaksanakan kolaborasi usahanya, diversifikasi usahanya untuk memperkuat kapasitas komoditas yang dijalankan oleh petani. Yang ketiga adalah menggalang jaringan. Bagaimana kita menggalang jaringan atau networkingnya melalui berbagai cara, atau kita melalui medianya untuk memasarkan pemasarannya, kemudian kita melakukan WA group untuk anggota-anggota petani untuk sebagai sarana untuk silaturahmi, kemudian sebagai sarana untuk informasi, sekaligus untuk sarana pemasarannya juga oleh mereka. Lanjut, Mbak. Ini strategi pengembangan Poktan, penguatan itu dengan tujuan untuk menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnisnya. Yang ketiga adalah kemampuan Poktan menjalankan fungsinya. Lanjut, Mbak. Lanjut aja, Mbak, lanjut aja. Ya. Nah, ini permasalahannya kan saat ini
sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas bahwa keterbatasan akses petani itu terhadap permodalan masih tinggi suku bunganya. Kita tahu bersama bahwa kalau di kredit ternak sejahtera suku bunganya cukup tinggi. Yang saat ini yang lagi agak lebih rendah sukunya adalah kredit usaha rakyat itu adalah 6%. Kemudian kemarin dari kemitraan dari Pertamina itu dia cuma 3%, Pak. Dia cuma 3%, jadi ini mungkin bisa diakses oleh petani untuk bisa bergabung dengan koperasi yang didukung permodalannya oleh CSR-nya Pertamina. Lanjut, Mbak. Peran pemerintah untuk menunjang penguatan kelembagaannya itu di mana? Jadi satu adalah peran pemerintah itu adalah untuk meningkatkan manajerial usaha kelembagaannya. Kedua, pengembangan jejaring dan kemitraannya. Tadi sudah saya sebutkan di atas. Dan ketiga adalah pengembangan pelayanan informasi, pemagangan, pelatihan untuk bagi calon peternak. Lanjut, Mbak. Nah, ini tujuan kelembagaan sendiri itu pada akhirnya akan mendorong untuk kelembagaan petani itu berbadan hukum. Nantinya sesuai dengan Permentan 18 2018 bahwa pengembangan kawasan berbasis koperasi itu lebih mendorong petani untuk bisa berbadan hukum berupa koperasi untuk memperkuat jaring pemasaran mereka. Nah, ini saya kasih gambaran itu lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pertanian di atas sebelumnya, Mbak. Di atas. Ulang ke atas, Mbak. Ke bawahnya lagi. Maaf. Nah, ini. Satunya lagi, Mbak, slide 24. Iya, ini. Ini kebijakan pertanian tahun 2018 bahwa nanti sesuai dengan Permentan 18 2015 bahwa strategi pengembangan kawasan pertanian itu harus berbasis koperasi. Nah, disinilah kita dituntut untuk meningkatkan kelembagaan ternak, bagaimana kita mendukung mereka, bagaimana kita mendorong mereka untuk membentuk suatu kelembagaan untuk meningkatkan usaha dari peternak dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan penguatan kelembagaan usaha. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih Bu Dahlia, menarik sekali pemaparannya, membuka wawasan kita bersama. Jadi saya ingin menyapa Pak Sekretaris Kelurahan juga, Pak Musliadi. Tadi disampaikan Bu Dahlia bahwa challenging sekarang yang sedang kita hadapi atau tantangan utamanya adalah mindset petani atau peternak kita yang masih konvensional begitu, Bu, ya. Masih belum berorientasi pada bisnis kolektif. Saya rasa ini menjadi momentum yang bagus, yang pas untuk para generasi milenial untuk menciptakan aplikasi networking yang bisa membuka jaringan melalui sosial media misalkan. Ini PR besar ke depan kita yang bisa kita garap nanti ke depan. Kita sementara keep dulu Bu Dahlia sambil menunggu pertanyaan dan kita akan mendengarkan pemaparan dari guru kita Pak Dr. Ibrahim untuk sesi kedua untuk 45 menit ke depan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, saya hormati. Terima kasih. Pak Hardi, selamat datang di Indonesia. Jadi beliau ini sekarang keluar sebagai dokternya ambil kerbau. Jadi sampai juga Bu Dahlia di peternakan itu memang ada kaitannya dengan pengembangan kerbau kalang kita, ya. Jadi saya berharap nanti mudah-mudahan kami di kampus bisa menginisiasi bagaimana membantu kerbau Kalimantan Timur gitu ya. Saya sharing ini makalah kelihatan nggak ini? Iya, kelihatan baik Pak, kelihatan jelas.
Nah, jadi tadi terima kasih Bu Dahlia dari Dinas Peternakan, Pak Kumbawan Kota Samarinda, Pak Lurah, ya, atau Lurah. Saya Mbak tahun berapa dulu? Tahun saya ingat 86-87 itu sebagai petugas saya di klinik hewan Lempake, Pak Sekretaris, ya. Saya pernah itu Lempake, Sukorejo, ya, Jaya Mulyo, dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya sekarang camat itu adalah dulu inseminator kita yang terbaik di Lempake. Alhamdulillah, saya juga insya Allah sambil berpasang sualam. Di belakang klinik itu ada tanda saya sedikit aja tinggal sini ya, karena ada dibuat jadi hampir hilang gitu. Tapi ternyata masih ada ya. Saya sering ke sana masih. Kemudian Pak Pembina KKN, Pak Ari, makasih Pak Ari ya. Saya memenuhi kewajiban saya, tugas saya laksanakan dengan baik Pak Ari ya, untuk anak-anak kita mahasiswa. Terima kasih. Warman, ya. Sering-sering aja kita begini Pak. Jadi karena Allah mengatakan orang banyak silaturahmi, insya Allah panjang umur, ya, murah rezeki. Nah saya dengan Pak Moko tadi sudah join saya. Ada berapa pupukan yang tersedia Pak? Karena saya berusaha bagaimana saya juga bukan hanya ternak yang saya urus sekarang. Saya mau coba untuk menanam pepaya Pak. Perlunya kan pupuk kandang. Nah antara Bayur dengan Lempake itu dekat aja, itu ada jalan pintas sekarang, ya. Kemudian anak-anak saya mahasiswa yang sedang KKN, mudah-mudahan sehat walafiat, ya, jaga sehat, jaga badan kita sehat walafiat. Badan yang sehat tentunya kita konsumsi makanan yang sehat, halalan dan thayyiban, mungkin salah satunya itu. Nah, saya mencoba untuk bagaimana saya tidak banyak gambar, mungkin sudah digambarkan oleh Bu Dahlia tadi. Masalah teori dan sebagainya, saya mungkin pengalaman saya pribadi lah sebagai sekarang petani juga saya, ya, karena beda Pak Suhardi di birokrat dengan dosen sekarang. Sekarang waktu bisa diatur, ya, masih sama ketemu jam sekian nanti dulu lah, saya masih ada perlu dengan Pak Suhardi ini, ya, bisa diatur sekarang waktu. Kalau kita di birokrat nggak bisa ngatur waktu kita yang diatur waktu. Nah, saya cerita masalah kelembagaan ini. Kelembagaan itu sebenarnya, ya, ini kelembagaan peternak ini saya teorinya saja bisa kelompok tani dijelaskan oleh Bu Dahlia tadi, kelompok tani, kelompok ternak, bisa koperasi peternakan. Nah kelompok tani ini itu kan adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Mas Moko masih dengar Mas Moko? Ya Pak, masih Pak. Nah Pak Mas Moko kan ketua kelompok tani, jadi ya, Pak. Mas Moko membentuk kelompok itu kan karena kesepakatan bersama kan, anggota-anggotanya kurang lebih ada 15 kata Pak Sekdes tadi. Jadi ada beberapa orang mempunyai keinginan sama, tujuan yang sama terhadap kelompok tersebut, kan itu tujuannya. Ya. Kemudian nanti kelompok-kelompok tani ini berkembang lagi. Contoh banyak, Mas Moko punya kelompok tani, nanti di Muang sana, Muang Dalam sebagainya, di Lempake Jaya, Sukorejo, Jaya Mulyo punya kelompok-kelompok lagi. Bergabunglah dia menjadi Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, dari semua itu semua ada kesepakatan. Kalau kelompok itu hanya bisa umumnya dia hanya terbatas kegiatannya, hanya membina produksi, menjual. Tapi kalau untuk bisnis selanjutnya kurang pas dia, kurang bergerak. Karena terbatas koperasi. Nah, koperasi itu juga sama, kumpulan orang-orang dalam usaha bersama mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kesejahteraan anggotanya terutama. Nah, koperasi di situ. Nah, begitulah seterusnya sebagainya. Karena kalau di koperasi ini lebih bagus lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Bisa bisnisnya lebih berkembang, karena nanti kita banyak berhubungan dengan bank, otomatis kita harus mempunyai legalitas yang hukum yang jelas. Makanya ada nanti SK mengenai koperasi, badan hukumnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dari semua ini, kegiatan ini tentu ada kegiatan usaha apa saja yang dilakukan. Contoh, saya ambil contoh ini sapi potong di Lempake. Nah, saya juga mungkin lebih luas lagi. Saya bukan hanya sapi potong sebenarnya di Lempake, potensinya itu. Bisa kambing di sana, ayam potong, ayam petelur, ayam bolas, ya. Integrasi ternak dengan pertanian lainnya, contoh di situ. Karena saya selama ini, Bu Dahlia, sejak kita dulu sama-sama di peternakan, saya masih dulu
masih ingin bagaimana ayam buras ini berkembang baik di Kaltim, terutama di Samarinda. Coba kita semua berpikir, kalau hari raya itu kita ke pasar pagi, nah itu sampai sekarang itu belum bisa kita pindahkan, ya. Pasar ayam buras, ayam kampung di pasar pagi itu tidak bisa pindah kemana-mana, ya. Karena itulah center of penjualan ayam buras tersebut. Nah, saya mengatakan Pak Suwardi dari dulu, ayam kampung itu bukan kampungan harganya. Ya, kalau kita tidak punya uang 150 sampai 200.000 jangan berani ke pasar pagi beli ayam. Nah, ayam kampung bukan kampungan harganya. Nah, itu terbukti sampai sekarang. Nah, kemudian juga memang sekarang program pemerintah bagaimana meningkatkan gizi masyarakat kita. Sekarang isi piringmu, dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringmu baik karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Telurnya itu kan kapsul gizi buat masyarakat, buat anak-anak kita gitu. Apalagi dengan COVID sekarang, ya. Mudah-mudahan dengan COVID ini juga ayamnya COVID juga di kandang terus, akhirnya bisa bertelur banyak ya. Mungkin mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu saya berharap juga bahwa memang potensi lempake nih Pak Seklur ya. Bukan hanya si potong, tapi coba kita lihat sana, keliling sana, daerah-daerah Sukorejo, daerah Joyomulyo, Muang Dalam sana, banyak kambing-kambing juga di sana. Nah, kambing ini dengan teknologi sekarang 1 tahun mungkin 2 tahun bisa 3 kali beranak dia. Ya, oleh karena itu sekarang banyak juga saya melihat sekarang ada banyak domba Pak Suwardi di Lempake. Oleh karena itu dulu kan dikatakan kalau domba itu ada, sapi Bali tidak akan bertahan lama dan itu terbukti di Jawa Barat. Ya, karena domba tersebut menyebabkan penyakit pada sapi, tapi dia tidak penyakit. Ya, jadi sekarang mungkin kaitannya dengan COVID ini orang tanpa gejala kali ya. Kalau sekarang dengan COVID ini orang tanpa gejala kan, begitu juga kambing. Kambing bisa menyebabkan penyakit catarrh fever kan namanya. Tapi dia tidak sakit, tapi dia menyebabkan penyakit. Oke, sekarang kita di ulang tahun kemerdekaan kita. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Ya, Bu Dahlia ya, tanggal 17 Agustus. Ya, merdeka kita. Isinya kemerdekaan, isinya kedaulatan pangan aja kita lah. Kedaulatan pangan. Tadi pagi saya baca di orang, sekarang Cina itu sudah mulai krisis pangan dia sekarang. Cina, ya, Cina. Oleh karena itu kita juga harus bersiap-siap. Makanya saya share beberapa ke kawan-kawan melalui WA saya. Krisis pangan, Cina kena krisis pangan. Hati-hati kita Indonesia, saya bilang begitu. Nah, kemudian kenapa kita harus takut itu semua? Nanti kita sampai lagi kembali ke sana. Saya ingin mengingatkan kita semua. Potensi kita sebenarnya Indonesia negara agraris katanya. Mayoritas penduduk kita hidup dari pertanian. Aneka ragam hayati melimpah. Sumber daya alam sangat mendukung. Kaltim kita sekarang, kita memang sudah melewati beberapa kelebihan-kelebihan kita dulu. Dulu kita pernah jadi jagonya kayu, sudah sekarang tinggal namanya aja. Dulu kita pernah menjadi potensi minyak, sekarang tinggal namanya aja. Sekarang lagi batu bara, mungkin sebentar lagi habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Makanya lahan-lahan pasca tambang itu yang harus kita garap sekarang, kita jadikan dia sebagai sumber lokasi, sumber yang untuk mengusahakan kegiatan pertanian dalam arti luas termasuk peternakan. Makanya itu ada kerjasama antara PT MHU di Jonggon dengan semua perguruan tinggi, Universitas Padjadjaran, termasuk Universitas Mula Warman dan Unikarta, bagaimana membuat mini-mini ranch yang ada di sana. Ya, dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menciptakan lokasi yang bekas tambang itu menjadi sumber utama untuk kegiatan peternakan, supaya nanti peternak-peternak kita bisa menghasilkan sapi dengan baik. Dan sekarang ini memang kita analisis bahwa pendapatan peternak itu hanya sekali setahun, pada saat Hari Raya Idul Adha baru jual sapi. Tapi sekarang bagaimana kita berusaha supaya tiap bulan itu ada pendapatan mereka dari usaha ternak sapi. Bulannya apanya 1 ekor kah, 2 ekor, 3 ekor, terserah itu berapa nanti. Itu tentu diperlukan kajian-kajian terhadap 3 perguruan tinggi nanti ini, Padjadjaran, Mula Warman dan Unikarta yang ada dari Jonggon. Kemudian, nah
pentingnya membangun Indonesia dengan pertanian berkelanjutan. Saya mungkin lebih cukup lagi nih wilayah Kalimantan Timur. Kalau mau lebih kecil lagi wilayah Lempake lah. Kalau Lempake daerah-daerah yang sudah potensi sawahnya. Tapi Pak Sekdur, saya kemarin lewat di daerah Lempake Jaya itu kan ada aliran air kita. Biasanya produksi berasnya bagus itu. Sekarang kata petani, Pak, selama ada diperbaiki oleh PU ini, kok airnya tidak ngalir katanya di daerah Lempake Jaya itu sebut wilayahnya. Karena itu daerah-daerah potensi pertanian. Nah, oleh karena itu mungkin juga jadi perhatian kita. Sekarang apa yang kita bangun? Siapa yang dibangun? Bagaimana kita membangun? Kapan mulai membangun? Dan bagaimana cara membangunnya? Saya kira ini semua sudah ada dalam program-program kerja kita, baik dalam rencana jangka menengah daerah maupun rencana kerja wilayah Kota Samarinda maupun sampai ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu ini semua dilakukan tiap tahun dalam melalui rencana kerja daerah masing-masing. Banyak wilayah Samarinda, mulai kecamatan Samarinda Utara, kemudian wilayah kecamatan Sambutan sebagainya. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Nah sekarang begini, apa yang dibangun? Pertanian, ikut campur tangan manusia terhadap budidaya produktif dan optimal. Saya kira pertanian dalam arti luas termasuk peternakan di dalamnya. Kemudian berkelanjutan, ya budidaya sampai budidaya kita hulu sampai hilir dikelola oleh pemerintah. Tapi sekarang bagaimana peran swasta ini? Nah oleh karena itu kita berharap kegiatan peternakan ini adalah peternakan rakyat yang harus kita bangun bersama-sama nanti, ya kegiatan seperti itu. Kemudian ini saya ambil contoh ini. Modal dasar kita banyak sebenarnya sebagai sumber daya manusia. Petani kita banyak, peternak kita banyak, ilmunya bagus. Nah, contoh kelompok tani Mas Moko ini, dia seorang sarjana peternakan, ilmunya sudah mapan lah. Ya, terutama diberikan transfer ilmu dari Pak Suhardi, ya, pendahulu dulu, ya, kemudian Pak Topan, ya, dan juga saya ingat saya itu, saya nggak tahu ini Pak Mas Moko ini masih, karena saya waktu itu Badan Peternakan, saya merangkap hobi saya ngajar juga memang mulai dari peternakan pindah ke pertanian, saya ngajar terus kerjaan saya karena saya memang gurunya penyuluh, ya, sampai sekarang saya penyuluh swadaya ini. Ya, buat saya tidak digaji pemerintah, itu digaji cari sendiri kita digaji. Ya, jadi 5 modal dasar kita sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita luas sekali. Apa aja yang kita mau. Tapi sekarang ini, mohon maaf aja, lahan-lahan yang ada di Kaltim itu sudah dikuasai orang semua. Saya pengalaman kemarin mau tanam jagung, saya perlu hanya 2.500. Ada orang datang dari Jakarta, Pak Ibrahim, saya bawa uang ini, saya mau tanam jagung di mana lokasinya. Saya tengah mati saya cari, hubungi kehutanan, punya orang. Akhirnya investornya pulang juga akhirnya. Nah sekarang ada lagi bagaimana tanam jagung, kemudian bagaimana integrasi jagung dengan lainnya. Masalah sosial, saya kira kita sangat gotong royong kita orang Indonesia, ya. Apalagi dengan kita di pedesaan, ya. Kemudian jagungan sebagainya itu kan salah satu aspek sosial yang harus kita jaga keberadaannya. Kemudian modal fisik kita dan finansial kita. Nih, contoh ini, integrasi sapi sawit ini. Ini maaf Pak Suhardi, ini foto saya waktu saya mengambil disertasi saya berfoto sama petani dulu. Ya. Ini daerah masih agak gemukan dulu Pak ya. Oh iya, sekarang langsing Pak Suhardi ya. Nah, itu yang di atasnya sapi itu kan model pakis-pakis, tapi itu sebagai pakan ternak juga. Di bawahnya itu, ya, di bawahnya itu banyak, Pak. Itu kan rumput lapangan di bawah sawit itu. Itu ada namanya yang sentrosema pubescens, kemudian ada digitaria dan sebagainya. Itu kan yang menyebabkan sapi-sapi tersebut bisa gemuk dan sebagainya. Jadi kandungan protein di dalamnya sebagainya. Itu di Pasir Blengkong ini ya, daerah Pasir Blengkong. Ini contoh-contoh yang ada yang saya kasihkan. Nah ini contohnya ya, kalau sapi. Memang sapi Bali ini kita kalau penggemukan nggak cocok. Karena apa? Bagaimanapun kita sapi Bali ini dikasih rumput bagus, dikasih makan bagus, hanya sekitar setengah kilo aja pertama berat per hari, daily gain-nya. Ya, jadi memang nggak cocok kalau sekarang intensif ya. Sapi Bali, sapi kebanggaan Indonesia ya.
Dan orang-orang Australia bilang, Pak Hardi, saya punya kawan di Australia dulu, Ibrahim, Bali cattle is the best in the world katanya. Sapi Bali itu sapi yang paling bagus di dunia. Alhamdulillah kita ini 70% mungkin sapi kita di Kaltim ini Budalia hampir sapi Bali semua kan. Ya. Nah, kemudian ini contoh lagi, mungkin nanti usaha-usaha sapi-sapi Bali semikian. Nah, ini banyak lagi. Nah, ini contoh, ini yang ada yang sebelah kiri itu kan sapi Bali, ya, baru Brahman, baru yang ini sapi PO ini, ya, sapi ongol, ya, ini lagi ada sapi Lemosin dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang kalau khusus menggemukkan sapi, kebanyakan yang diambil adalah dari hasil IC, IB, yang tulang-tulang ini, ya, Brahman, kemudian Lemosin, Simental dan sebagainya. Karena apa? Karena memang kalau penggemukan sapi itu datang Mas Moko ya, mungkin pengalaman Trans Marco, paling tidak berat awal itu kalau penggemukan paling nggak 300 minimal 300 kilo. Baru dia bisa naik pertama berat badannya. Kalau sapi Bali kan tadi baik pelihara tidak pelihara juga setengah kilo paling maksimal pendapatan berat badannya per hari. Nah, sapi ini turunannya ini hasil dari perkawinan sapi Bali dengan Simental ini namanya Simbal. Ya, Simental Bali itu yang banyak juga digemukkan oleh masyarakat kita. Kemarin saya dapat ketemu informasi, saya kebetulan dari Bayur Pak Hardi, Mas Moko, saya langsung lewat jalan Bayur, tembus saya ke Muang, ketemulah saya sama Pak Subroto situ, peternak kita. Pak Subroto itu alumni magang Jepang Pak Suwardi. Waktu dulu ada pelatihan petani, pemuda tani dikirim sebagai alumni magang Jepang. Jadi kemarin sapinya itu diambil oleh Pak Jokowi untuk sumbangannya dia terhadap Kaltim. Beratnya kurang lebih hampir 1 ton. Harganya mungkin sekitar 90 juta lebih, hampir 100 juta harganya. Nah, model itu dia akhirnya dari Simental ngambilnya, ya, turunan Simental. Kemudian saya tadi bilang juga bahwa jangan hanya sapi aja kita pakai, potensi pakai itu sama besar sekali. Potensi pertaniannya, ya, padi, sawahnya, kemudian potensi sayur-sayurannya, ya, kemudian kangkung, bayam dan sebagainya. Ini ada pengalaman saya selama COVID ini. Saya kan sering di rumah aja Pak Ardi. Kalau kuliah kan kita pakai Zoom aja. Saya coba, saya punya hidroponik, tapi saya kan dulu tergantung sama anak-anak siswa SMA membibitkan itu, ya. Sekarang saya bisa dengan menggunakan aqua gelas itu, saya bibitkan situ kangkung dan sebagainya, tumbuh bagus ya. Nah, ternyata hidroponik kangkung yang paling cepat. Kemudian kalau seperti namanya sayur-sayur bayam, kemudian itu agak lama, tapi dia tumbuh juga bagus. Nah, itulah banyak faktor-faktor, banyak dampak positifnya dari COVID itu, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kemudian contoh lagi, ya, mungkin ini. Ini sudah sapi, nah kemudian ini. Nah, penguatan modal tadi. Ibu Dahlia tadi mengatakan banyak sumber modal kita. Nah, pengalaman yang kita lakukan sekarang, dulu ingat Bu, kita menginisiasi adanya namanya kredit ternak sejahtera. Ya, Pak. Ya. Ya, saya ingat saya itu inisiasi waktu saya di peternakan. Waktu saya pindah ke pertanian, saya buat lagi kredit pangan sejahtera sampai sekarang. Tapi saya sering ngeluh juga kreditnya besar, mahal, 9%, ya. Kalau kredit usaha rakyat hanya 5%, ya, sampai 6%. Apalagi tadi kredit yang BUMN ini hanya 3%. Itu bisa kita lakukan sebenarnya. Dan saya mohon kepada Mas Moko dan teman-teman di Lempake dan Pak Seklur, coba diundang Pak BPD itu, BPB cabang, dosa BPD cabangnya, BPB yang ada di Segiri itu, ya, apa namanya itu, BP kantor pembantu cabang ya, diundang atau kelompok-kelompok tani undang mereka untuk menjelaskan mengenai KUR, karena KUR itu tidak ada jaminannya, ya, bisa sampai 50 juta, bahkan lebih dari 100 dan sebagainya. Itu silakan lakukan itu. Nah, ini Pak Hardi, kalau sampai ke Loakulu, kami punya binaan pabrik jamu di sana, ya. Dia menggunakan jamu jahe putih, katanya sekarang itu hasil penelitian orang juga sebagai obat untuk supaya corona nggak datang, gitu ya. Nah, ini
Coba lihat nih, Bu Dahlia, ini binaan-binaan kita dulu, ya. Apalagi kalau ini jamunya Wes Jos katanya, ya. Pak Pembawan, coba lihat ya, itu jamunya nanti hasilnya itu. Nanti kalau mau ke sana sama-sama saya Pak, gratis jamunya nanti, ya. Nah, saya kira itu tadi yang saya bisa sampaikan. Yang jelas, saya mengharapkan kelompok-kelompok tani yang ada itu jadikanlah itu sebagai tempat wadah kita untuk saling bersilaturahmi, kemudian saling untuk belajar, kemudian meningkatkan usaha kita. Kalau bisa, akhirnya bisa jadi koperasi nanti yang bisa memenuhi kebutuhan kita di Samarinda khususnya dan di Kalimantan Timur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim. Beliau adalah salah satu pejuang yang berjuang Spartan di Kalimantan Timur untuk merintis peternakan hingga seperti sekarang ini. Jadi seperti yang beliau paparkan tadi, strengthen kelembagaan, untuk memperkuat kelembagaan khususnya untuk usaha peternakan, salah satunya adalah harus segera menginisiasi bahwa usaha peternakan itu harus berbadan hukum untuk membuka tabir border bisnis di hadapan kita. Dengan berbadan hukum kita akan memperoleh banyak kemudahan, dan poinnya adalah yang saya catat, apa yang akan dibangun, siapa yang dibangun, di mana yang kita akan membangun, kapan kita mulai membangun, dan bagaimana cara membangunnya, itu satu pertanyaan retorik yang luar biasa yang harus kita jawab dengan banyak teori, dengan banyak pengalaman yang ada di lapangan. Jadi terima kasih Pak Ibrahim atas materinya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh materi-materi yang luar biasa dari para pembicara kita di share, yang akan di-share oleh panitia melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Dan ini yang ketiga, terakhir, biasanya kalau terakhir itu gongnya. Jadi kalau orang bilang tadi Bu Dahlia sudah memaparkan dari sisi pengampu kebijakan, kemudian Pak Ibrahim juga dengan berbagai pengalamannya di lapangan, di dunia akademisi, kemudian juga yang bersentuhan langsung dengan orang-orang di sekitar mengenai pengaruh COVID ini. Maka sekarang kita akan dengar orangnya langsung yang berada di lapangan hari-hari, yang hari-harinya memang berada di lapangan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan hewan ternak, sekaligus dengan pandemi COVID di era new normal sekarang ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Moko, 45 menit, dan masih ada tambahan waktu, mungkin saya bisa berikan bonus, karena kita tunggu-tunggu nih apa nih, testimonial di lapangan dari Mas Moko. Iya, silakan. Iya Pak, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator yang sekaligus juga guru saya ini, Bapak Suhardi. Kemudian ada yang saya hormati juga Pak Ibrahim. Kemudian ada Pak Kumbawan sebagai pendamping sekaligus guru saya juga ini waktu kuliah, ya Pak Kumbawan. Kemudian ada juga Bu Dahlia dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pendamping kelompok tani kandang hijau. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Lurah dan juga teman-teman KKN Angkatan 46 Lempake yang telah memfasilitasi acara ini sehingga dapat berjalan. Baik Bu ya, Pak, sebenarnya saya tidak menyampaikan materi. Karena mungkin saya lebih pasnya cerita pengalaman saja, bagaimana pengalaman saya di lapangan, bagaimana saya beternak sampai saat ini. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Moko Prasetyo, tempat lahir Samarinda 13 Juli 91, agama Islam, alamat Jalan Purwodadi, RT 09, Kelurahan Lempake. Pekerjaan atau usaha yang saya jalankan yaitu penggemukan sapi dari tahun 2009 sampai sekarang. Di tahun 2010 saya bergabung di kelompok tani kandang hijau
Dan saat itu usaha yang saya lakukan sebenarnya bukan fokus di pegemukan sapi. Di tahun 2010 kita mendirikan kelompok dengan jenis usaha yaitu pengembangan ternak kelinci. Namun di saat kita berhasil beternak, produksi bagus, pemasaran tidak berjalan. Sedangkan harapan dari saya kan saya ingin mendapatkan penghasilan dari usaha beternak saya. Sehingga di tahun 2010 sampai 2012 itu ternak kelinci tidak saya kembangkan lagi, saya fokus di ternak sapi dan hingga saat ini. Di tahun 2018 saya regenerasi kelompok karena teman-teman yang beternak kelinci sudah tidak aktif. Di tahun 2018 saya mengumpulkan teman-teman di sekitar saya untuk memelihara ternak sapi. Di tahun 2018 populasi yang saya miliki yaitu hanya 10 ekor sapi. Namun di saat 2018 kita berdiri kelompok, alhamdulillah populasi yang saya miliki yaitu 50 ekor. Jadi kelebihan kita atau kelebihan dari pemeliharaan secara kelompok yaitu kita dapat meningkatkan produksi dari usaha ternak kita. Jumlah anggota saya 10 orang, usia kurang dari 40 tahun. Mengapa saya libatkan teman-teman yang usianya di bawah 40 tahun? Karena saya melihat seperti yang disampaikan tadi Bapak-Bapak dan ini di Lempake itu memang sentranya untuk peternak sapi. Tapi saya melihat dari kondisi itu peternak yang ada saat ini usianya rata-rata itu di atas 40 tahun. Sehingga saya pengen gimana caranya kita regenerasi peternak dengan melibatkan teman-teman di usia di bawah 40 tahun. Terus prospek usaha sapi potong. Kenapa saya tetap fokus di usaha ternak sapi potong? Karena di Samarinda sendiri permintaan daging itu setiap tahunnya bukan menurun tapi terus meningkat. Dan yang lebih potensial lagi, ternak sapi ataupun daging itu yang didatangkan dari luar negeri yaitu impor maupun sapi itu untuk yang di Samarinda hampir seluruhnya didatangkan dari luar Kalimantan yaitu dari daerah NTT, Sulawesi dan Pulau Jawa. Sehingga setiap tahunnya permintaan itu terus kekurangan ya karena itu pasokan sapi dari luar tidak mencukupi sehingga kita tetap mendatangkan dari luar daerah. Jadi potensi yang luar biasa ini itu menjadi peluang pasar yang luar biasa untuk kita semua. Mengapa kita ini berbasis kelompok? Karena kegiatan usaha itu untuk ternak sapi itu sebenarnya pekerjaan yang sepele. Namun pekerjaan sepele ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, yaitu perlunya ada kelompok-kelompok yang memang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan ternak sapi. Kemudian perlu adanya bimbingan dari dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan peternakan dan juga perlunya ada bimbingan dari akademisi, yaitu mungkin salah satunya ya jurusan peternakan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Warman. Sehingga perlu adanya 3 instansi atau 3 pihak ini yang berhubungan untuk meningkatkan produksi ternak kita di Samarinda. Dan juga tidak lupa kita untuk teman-teman KKN. Inilah yang kami sebagai peternak ini yang kami perlukan sehingga dari kita peternak ini dapat fasilitas sehingga dapat menghubungkan antara dari dinas peternakan dan mungkin dari dinas peternakan. Mungkin itu terus pembiayaan yang ada di kelompok saya yaitu dari Mandiri dan yang kedua dari lembaga yang memodali di kandang saya yaitu dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Dari permodalan yang diberikan kepada kelompok saya ini tidak ada sedikit pun biaya atau bunga. Jadi alhamdulillah di kelompok saya ini mendapatkan permodalan yang tidak memberikan bunga kepada
pemodal, yaitu keadaan untuk pemodalan yang ada dilakukan di kelompok saya. Kemudian, nah ini gambarannya Pak ya. Ini peternakan yang dulunya saya mandiri itu hanya memiliki kapasitas ya kalau kita pribadi ya 5-10 ekor, tapi dengan adanya kelompok itu kita bisa memelihara sampai saat ini kapasitas di kandang saya yaitu ada 50 ekor. Kemudian ya ini seperti yang disampaikan tadi Pak Ibrahim tadi bilang ini adalah kondisi peternakan di Kabupaten Pasir. Mengapa saya sampaikan ini di Kabupaten Pasir? Karena potensi di Kalimantan ini luar biasa. Cuma sampai sekarang dari kelompok itu belum ada fasilitas yang bisa menghubungkan antara peternak di luar daerah Samarinda dengan kelompok-kelompok yang ada di Samarinda. Sedangkan peternak, contohnya di kandang saya sendiri, kita sampai saat ini pun masih ketergantungan bibit untuk penggemukan itu dari luar daerah. Dengan adanya bibit yang ada lokal atau yang ada di Kalimantan Timur, sebenarnya itu sangat membantu usaha penggemukan kami. Karena kalau mengharapkan dari luar daerah, itu kadang gini Pak ya, ada keterlambatan suplai barang atau suplai bakalan. Sehingga kadang di saat seharusnya setelah momen Idul Adha ini kita bisa mengisi langsung di kandang karena ini di luar pulau, sehingga ya kita menunggu dulu, ada ternak yang datang baru kita bisa memulai lagi usaha penggemukan sapi. Tapi kalau kita lihat potensi yang ada di Kalimantan sebenarnya ini luar biasa. Satu orang ini untuk di Pasir itu saya sendiri pernah melihat langsung, ini ibu rumah tangga mempunyai usaha sampingan sapi dengan populasi sapinya 80 ekor, itu untuk di satu kakak. Namun yang saya tahu untuk peternak-peternak yang ada di luar Samarinda khususnya di Kabupaten Pasir, kebetulan saya juga sering melihat ke sana. Jadi permasalahan yang ada di sana itu petani belum ada tempat atau wadah untuk memasarkan produk ternaknya. Jadi selama ini yang dilakukan di daerah itu hanya menjual ternak itu kepada ya kalau yang kita tahu itu namanya tengkulak ya atau belanting dengan harga yang tidak ada patokan standarnya. Jadi petani menjual dengan harga sesuai dengan yang ditentukan oleh pedagang itu sendiri. Sedangkan kita di Samarinda Pak, kita memerlukan bakalan itu untuk di kelompok saya sendiri itu kapasitas kandang 50 ekor. Belum lagi yang di kelompok-kelompok lain Pak. Jadi apakah lebih bagusnya kalau memang kita ini ya saling bekerja sama, jadi dari produk-produk di daerah itu bisa kita ambil. Dan di Samarinda, khususnya kalau di Samarinda ini kalau kita bicara pembibitan, ya mungkin Pak Pembawan lebih paham atau Bu Dahlia, untuk di Samarinda sampai saat ini itu lebih trennya itu lebih ke penggemukan untuk usaha peternakannya. Karena itu satu, itu ya ini hasil pengalaman saya memang untuk di Samarinda usaha penggemukan sapi lebih menguntungkan dibanding untuk pembibitan. Sedangkan tanpa adanya pembibitan, usaha penggemukan ya itu tidak bakal dapat untuk ini ya untuk bibit penggemukannya. Jadi harapan saya ya mungkin dari dinas-dinas terkait bisa menyediakan ibaratnya bibit-bibit penggemukan untuk kebutuhan di Samarinda sendiri khususnya. Sedangkan untuk sapi sendiri, kalau bicara pasar, saya sendiri di Samarinda untuk pasar sapi itu sudah bukan yang menurut saya bukan hal yang susah, karena memang kebutuhan sendiri yang setiap tahunnya terus meningkat itu untuk di Samarinda. Di Samarinda sendiri, pemotongan ternak sapi untuk di RPH itu satu malamnya kurang lebihnya 30 ekor. Jadi untuk di Samarinda kita memenuhi kebutuhan itu aja sebenarnya kita ya bukan hal yang mudah, ya susah sekali. Sehingga dengan adanya ibaratnya mungkin tadi yang disampaikan gapoktan itu tadi ya kita dapat kolaborasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan sendiri di Samarinda. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moko. Ini waktunya sebenarnya masih sisa banyak sekali untuk Mas Moko. Tapi nanti kita akan lebih banyak ke forum diskusi barangkali. Kalau orang lapangan itu biasanya begitu. Dia tidak banyak bicara pada saat di awal, tapi pada saat diskusi dia bisa menjawab segala macam. Ya, siapa itu yang saya harapkan juga seperti itu, Pak. Jadi tadi seperti yang Mas Moko sampaikan, peternak saat ini yang kondisinya usia rata-rata 40 tahun ke atas dengan latar pendidikan yang rendah, itu memang menjadi masalah besar seperti yang Bu Dahlia tadi korelasinya sampaikan, mindset mereka yang masih tradisional. Jadi memang harapannya ke depan generasi-generasi muda menjadi pilar atau penggerak-penggerak utama. Jadi Bu Dahlia, Pak Ibrahim, Pak Kumbawan, dan Bapak-Bapak sekalian termasuk Mas Moko, saya memetik satu pelajaran berharga pada saat saya tinggal di Thailand. Jadi karena Thailand itu sistem negaranya monarki, jadi seseorang yang dilahirkan oleh petani atau peternak, dia tidak akan pernah bermimpi untuk menjadi pejabat. Oleh karena itu, dia fokus pada pertaniannya sampai dengan dia benar-benar berhasil di situ karena dia tidak tergoyahkan dengan cita-cita yang lain. Kalau di kita yang ada sekarang anak petani sukses kaya dia nyalek, besok putus tuh rantai peternaknya, putus rantai petaninya. Itu mungkin salah satu kendala juga untuk kita. Dan Mas Moko ini orang bilang ekonomi sedang lesu di Indonesia secara general, tapi tahun ini saya dengar omset penjualan pada musim kurban nggak kurang dari 70 ekor, masih terus meningkat. Belum lagi ditambah penjualan harian yang untuk penyediaan potong daging untuk pasar di Samarinda. Mudah-mudahan ke depan terus menginisiasi generasi muda, terus memberikan inspirasi untuk kita semua. Saling belajar dan saling melengkapi. Baik, Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sampai dengan sejauh ini sudah ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama untuk Ibu Dahlia ini dari Pak Muhammad Rauf Amrun Zamzami dari DSH. DSH ini kalau nggak salah dakwah sembelih halal yang ada di Samarinda. Pertanyaan yang kami ajukan buat Dinas Peternakan, bagaimana caranya mendirikan dan mengurus izin pendirian rumah potong hewan secara pribadi atau organisasi, karena kami pernah mau mendirikan tapi terkendala katanya hanya boleh 1 RPH di Samarinda. Nih bagaimana Bu Dahlia menanggapi ini, silakan. Baik Pak. Ya. Treble Pak, ada. Suaranya belum. Iya, tar. Ya, silakan. Oke, Pak Adi. Pertanyaan dari forum dakwah ya? Iya, dakwah sembelih halal. Iya. Oh, dakwah sembelih halal. Memang Pak, dalam peraturan untuk pendirian RPH di Kalimantan Timur itu kan ada landasan kita, ada apa namanya, ada dasar landasan kita untuk pendirian itu sesuai dengan apa namanya yang dikeluarkan oleh sesuai dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa memang di satu kota itu harus hanya satu ada RPH, ada RPH, kecuali itu memang itu didirikan untuk swasta Pak, itu di swasta. Jadi RPH itu dimiliki oleh pemerintah, RPH itu dimiliki oleh pemerintah. Kalau di Malang itu ada beberapa RPH, memang yang didirikan oleh swasta Pak, didirikan oleh swasta. Ada persyaratan-persyaratan tertentu Pak. Jadi saya tidak begitu hafal. Kebetulan yang nangani ini ada di bidang Kesmafet di tempatnya Bu Lastri. Ada persyaratan-persyaratan tentu untuk mendirikan RPH itu Pak. Misalnya dia dalam di lingkungannya, area lingkungannya jauh dari
tempat-tempat pemukiman, kemudian standar-standar untuk mendirikan RPH itu ada, standar-standar pemotongan juga harus dipenuhi, kemudian standar-standar untuk petugasnya juga. Jadi kriteria-kriteria itu memang harus dipenuhi. Sementara ini untuk Kaltim memang masih kebanyakan RPH itu adalah milik pemerintah, Pak. Jadi RPH milik swasta itu belum ada di Kaltim, Pak. Mungkin kalau seandainya misalnya itu untuk RPH didirikan oleh pihak swasta, banyak hal yang memang harus dipenuhi, terutama misalnya untuk lembaga dakwah ini. Lembaga dakwah misalnya ingin mendirikan untuk RPH-nya di masjidnya misalnya, untuk mengantisipasi pemotongan. Alangkah baiknya saja untuk lembaga dakwah, karena pemotongan di Kaltim di Samarinda kan hanya 40 ekor. Itu dilaksanakan di RPH pemerintah saja. Kemarin kami pada saat penyembelihan hewan kurban, pelaksanaan hewan kurban kami laksanakan di RPH, kemudian dagingnya kita bawa ke ini. Kalau memang itu cuma terkait untuk pemotongan hewan kurban, lebih baik itu dibawa ke RPH di pemerintah di kota setempat yang berada. Mungkin itu saran saya. Terkait dengan persyaratannya, saya kurang hafal, Pak, kurang memahami, karena itu memang di tempatnya pasca panen ya, Pak ya. Cuman setahu saya bahwa RPH yang ada di kabupaten, yang ada di itu tergantung juga dengan jumlah ternak pemotongan yang ada di lokasi itu. Kalau misalnya 40 ekor sudah dipenuhi oleh RPH Kota Samarinda, ngapain lagi buka RPH swasta misalnya? Kecuali memang itu untuk kebutuhan misalnya untuk dibekukan, atau misalnya ternak dia punya penggemukan, kemudian ada feedlotter dan lain yang memang untuk mengirim ternak dalam bentuk beku, kemudian dalam bentuk freezer atau dalam dia memerlukan RPH yang memang seperti yang ada di IPB. Yang ada di IPB kita tahu bersama itu kan ada RPH yang memang memenuhi sudah standar itu. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan, Pak, karena memang secara untuk permohonan RPH itu ada di pasca panen gitu, Pak. Terima kasih Bu Dahlia, karena memang pertanyaannya sebenarnya agak melenceng dari topik kita. Tapi terima kasih informasinya Bu Dahlia. Saya garis bawahi bahwa sebenarnya masih memungkinkan pihak swasta untuk mendirikan RPH, tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan juga pendirian RPH itu ada analisa supply demand terhadap kebutuhan daging di wilayah tersebut. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya nanti Pak Muhammad Ar-Rauf bisa akses ke Kesmafed di Dinas Peternakan Provinsi. Siap. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Jawabannya cukup jelas dan memberikan informasi berharga buat kita. Berikutnya pertanyaan yang kedua ini ditujukan kepada Pak Ibrahim dari Pak Gusti Madani Farisi. Beliau adalah salah satu orang yang mengapresiasi orang-orang seperti Mas Moko. Katanya kita butuh orang-orang seperti Mas Moko 110.000 atau 100.000 bahkan lebih sebagai pionir penggerak peternakan di Samarinda. Yang ingin beliau tanyakan adalah bagaimana upaya lembaga pendidikan, dalam hal ini Unmul, sebagai pencetak sarjana peternakan bersinergi dengan Dinas Peternakan, juga instansi terkait dalam memprakarsai Gapoktan di seluruh Kaltim. Silakan Pak Ibrahim. Ya, kami memang dari perguruan tinggi memang banyak bekerja sama dengan pihak rumah, terutama apalagi dengan Dinas Peternakan. Kita memang apalagi Dinas Peternakan banyak program yang dilakukan pada tahun ini. Contoh banyak ada menciptakan 1000 mini-ranch dan sebagainya. Dan pihak peternakan juga mengambil tenaga ahli dari universitas kita. Kemudian juga sekarang kita berinisiasi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, terutama perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Ya, contoh banyak kemudian JMB yang ada di Sparisan dan sebagainya. Bagaimana kita dengan perusahaan-perusahaan itu punya karyawan dan sebagainya. Mereka juga ada keinginan untuk mengembangkan kegiatan usaha peternakan dan sebagainya. Nah, apalagi dengan pihak-pihak petani sendiri. Ya, kita sekarang terus terang aja bahwa di Kalimantan Timur itu ada kurang lebih hampir 86 namanya Balai Penjualan Pertanian yang
berada di masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Untuk di Lempake itu ada, di BPP Lempake namanya ya. Nah itu bagaimana mereka setiap penyuluh-penyuluh yang ada itu dia setiap 2 minggu sekali ada pertemuan. Dan dalam pertemuan tersebut juga hadir adalah keluarga-keluarga kelompok tani yang memang kadang-kadang ada membicarakan masalah-masalah kiriman peternakan dan sebagainya. Dan itu kerjasama kita dengan siapapun silahkan kita coba lakukan. Termasuk Mas Moko ini, kita sudah pernah sekali ya Mas Moko ya ke sekretaris sampean situ. Ya, Mas Moko ini kita malah dikasih bulan singkong dan sebagainya, tidak kelaparan lah kalau ke kelompok tani tersebut. Tapi yang jelas kita berharap ada keinginan dari kelompok tersebut untuk berkembang. Nah, kami materi tidak punya, tapi ilmu punya, ya. Oleh karena termasuk apalagi ditambah lagi dengan Pak Suwardi nanti, sebentar lagi juga ke Kaltim, tambah ilmu-ilmu kita di sini, sumber-sumber ilmu kita. Ada ahli kayak Pak Hadi ini, soalnya ahli kerbau beliau. Nah, kemudian Pak Ari itu ahli bagaimana pengolahan daging dan sebagainya. Ada lagi ahli pakan ternak dan sebagainya. Tentu saya sih ahli cop-cop aja ini ya. Jadi ahli menyuluh aja. Tapi bagaimanapun keinginan kita bisa diikuti oleh para petani kita. Saya kira begitu Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi sekedar untuk informasi, saya menambahkan sedikit Pak Ibrahim. Ya. Pak Gusti Madani bahwa kita Universitas Mula Warman dalam hal ini jurusan peternakan. Sekarang ini salah satu program studi peternakan di luar Pulau Jawa dengan akreditasi A. Jadi ini membuktikan bahwa kurikulum dan kegiatan akademik yang ada di jurusan peternakan di Kalimantan Timur ini semakin baik. Begitu Pak Ibrahim ya. Mudah-mudahan nanti setelah menjadi ibu kota kita akan semakin leading ke depan hingga inisiasi Fakultas Peternakan. Amin. Amin. Ini ada titipan pertanyaan untuk Mas Moko nih. Siapa? Mas Moko masih monitor ya? Siap. Untuk dari peternak atau dari kelompok ternak sendiri di masa pandemi COVID sekarang ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh peternak? Barangkali bisa disampaikan nih ke kita. Iya. Oh ya, baik Pak. Untuk di kondisi seperti ini sebenarnya untuk usaha peternakan sapi ya Pak, pada khususnya itu menurut saya tidak ada pengaruhnya. Jadi justru yang saya sampaikan ini kan karena di Kalimantan ini khususnya itu di Samarinda, bahan atau bakalan untuk usaha penggemukan di kandang saya itu kan didatangkan dari luar. Nah, jadi yaitu sebenarnya karena kita tidak punya akses untuk menyerap atau mendapatkan bibit bakalan dari lokal, yaitu sebenarnya itu justru yang jadi kendala di kita saat ini Pak, di kelompok ini. Jadi kalau seandainya seperti usaha-usaha teman-teman yang lain itu mungkin usahanya berpengaruh karena permintaan yang turun atau konsumsi yang berkurang, tapi justru di peternakan sapi ini permintaan menurut saya sih masih tetap seperti biasa. Justru di saat Idul Adha kemarin itu ada peningkatan permintaan di saat momen Idul Adha. Jadi itu Pak yang ini kendala yang saya sampaikan sebenarnya itu kekurangannya yaitu karena bakalan aja kita masih belum tersedia di daerah. Itu Pak. Bakalan ya. Ya, baik. Jadi permintaan justru meningkat ya di Samarinda ya musim kurban kemarin. Iya Pak. Berarti kualitas keimanan masyarakat di Samarinda juga meningkat simpulannya. Amin. Ya. Iya. Kalau mengenai bibit tadi kendalanya bibit. Nah, bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, maka diberlakukan yang namanya PSBB kan. Iya. Nah, yang kita tahu sapi-sapi di Kalimantan Timur ini kan suplai dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ya. Nah, apakah itu juga nggak ada masalah sampai sejauh ini? Masih tetap lancar pengiriman? Kalau pengaruh itu masih tetap lancar aja sih Pak. Memang kan ini yang jadi kendala ini karena kemarin momen Idul Adha. Jadi sapi itu kemarin banyak di drop sebelum Idul Adha. Di saat setelah Idul Adha. Tapi ini ada jadwal pemasukan sapi perkiraan di minggu ini sudah mulai masuk sih Pak. Gitu ya. Iya, jadi tetap supply masih aman ya?
Alhamdulillah aman, cuma ya ada keterlambatan beberapa waktu aja, gitu Pak. Nggak pengen menyampaikan keluhan atau minta sesuatu ke dinas Mas Moko ini? Sedikit Pak Ardi, buat Pak Moko ya, nih. Silakan Bu. Silakan. Iya. Pak Moko, terkait dengan persediaan bibit bakalan ya, yang menjadi kendala bahwa memang masih dari luar. Kalau memang melihat kondisi kita, populasi kita kan memang masih apa namanya dengan kebutuhan kan tidak seimbang Pak. Berarti karena Kaltim memang tergolong untuk kebutuhan daging itu cukup tinggi karena di Kaltim itu kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak apa namanya yang bergerak di pertambangan, perkebunan. Jadi kebutuhan daging itu di Kaltim sangat tinggi. Makanya suplai daging yang untuk mensuplai itu ada bantuan untuk pemasukan daging impor dari luar. Nah, untuk bakalan sendiri ini yang menjadi kendala. Nah, saya tadi menekankan di bagaimana kita membina kelembagaannya. Kenapa tidak melakukan tidak bergabung dengan koperasi? Itu di kemarin di Lojanan, apa namanya? Iya, di Lojanan itu loh Pak. Saya tahu. Kami di dinas hari Rabu kemarin itu kan ada mengadakan apa namanya Zoom meeting juga dengan pihak Pertamina. Dia itu menggelontorkan anggaran untuk CSR-nya untuk membantu koperasi Salamah itu Pak. Sudah ada kurang lebih dari berapa 25 kelompok tani yang ada di Salamah itu. Coba nanti Pak Moko bisa untuk mengakses koperasi tersebut. Jadi koperasi ini bisa membantu untuk mensuplai bakalan. Nah, jadi kelompok-kelompok yang ada di sana untuk apa namanya disuplai, dimodali oleh koperasi untuk mensuplai bakalan dari luar. Kalau kita memang untuk berharap bahwa kita bisa mendapatkan bakalan dari dalam negeri sendiri kan memang itu masih jauh. Makanya untuk kebijakan pemerintah selanjutnya, kalau bisa untuk pengemukan ternak itu jangan semata-mata untuk pengemukan. Ada kurang lebih dari berapa persen untuk pengemukan itu disisakan untuk pembiakan. Jadi ditinggalkanlah pejantan-pejantan yang unggul untuk dibibitkan menjadi bibit unggul Pak. Jangan semua dihabiskan untuk penggemukan. Nah, ini akan menjadi sumber-sumber bibit yang baru buat nanti dikembang biakan, dan nanti pejantan-pejantan yang dihasilkan itu akan digemukan Pak, dijadikan jadi bakalan. Selama ini memang kita kan 70% dari luar, dari NTB, dari NTT, dari Palu, dari Sulawesi Selatan, memang hidropinya dari luar karena memang tidak bisa memenuhi sesuai dengan populasi kita, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi daging di Kalimantan Timur. Makanya bagaimana kelompok-kelompok tadi itu Pak, kita bisa melakukan untuk berkolaborasi menjadi Gapoktan atau menjadi BUMP atau menjadi kelompok ekonomi petani. Bentuklah suatu kelembagaan yang berlegalitas atau koperasi atau ikut di dalam koperasi. Coba Pak Moko itu nanti ke Lojanan Pak, coba jalan-jalan di sana. Udah pernah ke sana Kak? Maaf Bu, sebenarnya saya putusnya. Saya justru ini ketemu Bu Dahlia di sini, saya juga banyak komunikasi akhirnya Pak Suwardi ya. Iya. Jadi gini Bu, kan saya tadi sampaikan kalau suplai dari luar, alhamdulillah saya juga tidak kebingungan. Ya. Ya kan saya juga tahu dari ini kan kalau nggak salah direkturnya Pak Suparlan ya, yang dari Lojanan. Ya, Pak Suparlan, betul. Cuma Bu, yang saya sampaikan di sini, saya berharap kita punya potensi lokal itu yang saya tadi di slide saya itu ada Bu foto itu di daerah pasir. Ya. Jadi yang setahu saya memang selama ini kan saya yang tahu untuk integrasi sapi sawit itu di daerah pasir. Untuk daerah-daerah lain saya hanya mendengar informasi, tapi untuk realnya saya belum pernah tahu. Jadi pengalaman saya untuk yang di pasir sendiri itu potensinya luar biasa Bu. Satu kakak itu dia minimal pelihara sapi 10 ekor. Sedangkan untuk penjualan mereka kan ini hanya penjualan lewat tengkulak atau belantik yang dinilai dengan ya sesuka mereka, karena mereka jual sapi di saat peluang dan dibeli ya sesuka hati mereka, itu tidak ada standar patokan atau standar harganya. Sedangkan di Samarinda kita kan main harga itu untuk selama ini kan untuk sapi potong itu kita main timbang Bu. Jadi saya berharap mungkin dari dinas bisa menjembatani atau memfasilitasi dari petani-petani yang ada di daerah saat dia mau menjual ternaknya itu bisa difasilitasi ke petani-petani yang untuk
Itu nggak cuma di moderator bisa urun di kelompok lain yang bermain di penggemukan sapi. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari mungkin saya ini perlu informasinya. Itu kelompok atau peternak biasa aja, Pak? Maksudnya itu tergabung dalam kelompok atau dia cuma peternak mandiri untuk pemeliharaan sapi aja? Atau peternak masyarakat, peternak rakyat biasa maksudnya? Setahu saya sih untuk di pasir itu ada yang peternakan mandiri, ada juga yang udah terbentuk kelompok. Halo? Iya. Jadi kalau memang kendala kalau misalnya peternak mandiri itu kan adalah di pemasaran, Pak, karena dia tidak mempunyai akses pasarnya untuk itu. Iya. Nah, di Pasir sendiri tahun 2015 sebenarnya, Pak, itu kita udah untuk fasilitasi untuk pasar ternak 2015 apa 2014 udah difasilitasi pasar ternak dengan asumsi bahwa itu bisa membantu peternak untuk bisa menjual hasil produknya di situ. Cuma memang terkendala dengan kelembagaan pasar sendiri, banyak yang harus memang harus dibenahi di situ sehingga pasar itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kalau terkait dengan kelompok itu sendiri, saya juga baru tahu bahwa ada ini. Saya tahu saya di sana banyak kelompok-kelompok peternak, tapi yang istilahnya itu untuk namanya yang satu kakak yang 80 orang ini tergabung dalam satu kelompok ya? Atau bagaimana? Kalau saya itu mandiri sih, Bu. Iya. Ya, itu salah satu kelemahannya kenapa dia tidak melakukan kelembagaan, Pak. Coba dia bergabung dalam satu kelompok, kemudian nanti pihak pemerintah kabupaten, karena kemarin dalam pertemuan itu kan ada pihak kabupaten juga hadir, bisa memfasilitasi itu untuk bisa mendapat akses permodalan melalui kemitraan tadi. Kalau dia sudah bergabung dalam satu kelompok atau gapoktan, itu mempermudah bagaimana juga. Maksudnya secara legal formal dia udah ini Pak, udah bisa dibantu untuk pemasarannya. Paling nggak teman-teman yang butuh di Samarinda bisa mengambil dari dia itu. Jadi kelembagaan kelompok menjadi penting, Bu Dahlia ya. Iya, kelembagaan kelompok Pak Hardi, benar. Itu manfaatnya. Iya. Baik-baik. Pak Suhardi, boleh nanya, boleh usul. Ya, baik. Sebentar Pak Gusti, saya sampaikan satu hal dulu. Sebenarnya untuk integrasi ternak sapi sawit ini ada Pak Ibrahim di sini ahlinya yang sudah kebetulan disertasi beliau juga tentang ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa ada senior saya Pak Ustadz Agus Sarjono nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus, sehat Pak Agus? Iya. Alhamdulillah. Pak Ibrahim, adakah gagasan program atau kegiatan kerja pengabdian masyarakat dari akademisi untuk menguatkan kelembagaan kelompok di masa COVID seperti ini, Pak? Nanti setelah ini Pak Gusti boleh mengajukan pertanyaan, Pak. Kita ini sudah ada kerjasama Pak Hardi dengan JMB, PT JMB itu Jembayan Muara Barat. Di lokasinya itu di Sparimpar. Karena kemarin ada COVID, kita tidak bisa jalankan. Tapi MOU kita insya Allah kita siapkan. Mas Moko nanti silakan hubungi dengan Mas Moko. Iya Pak, gimana Pak? Silakan hubungi nanti yang namanya Ibu Nario, PPL di Longikis, tahu saya Pak, kenal saya. Longikis Pak, Pasir. Punya nomornya nggak? Punya saya Pak, sudah punya. Silakan hubungi itu. Kalau punya saya kasih Pak. Saya kira itu Pak Ardi, insya Allah Pak Ardi. Baik, terima kasih. Silakan Pak Gusti Madani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya sebenarnya sepakat tadi berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh kelompok tani adalah salah satunya penyediaan bakalan atau bibit ya. Tadi saya juga sangat setuju ada pendapat dari budak tani atau kelompok tani itu sekian persen untuk ternak mereka untuk dijadikan bibit ya. Tapi sebenarnya banyak cara. Nah, salah satunya saya juga ini usul ke Pak Ibrahim nih sebagai pakarnya di Unmul nih. Sebenarnya kan Unmul juga kan selain sebagai pencetak tenaga sarjana untuk peternak juga kan sebenarnya kan juga lembaga riset. Kalau misalnya juga Unmul juga seharusnya juga bisa buat membuat bakalan juga di situ, artinya membuat kandang sendiri. Benar ya. Bagaimana Pak Ibrahim, nih ada challenge kita diminta untuk buat farm nih di Unmul.
Insya Allah kita sudah punya kandang ya, tinggal realisasinya aja nih. Sapinya belum datang ini. Insya Allah kita sudah tahu. Karena yang sudah ada kan kita sudah punya yang bulas, yang tipe dari universitas kita. Insya Allah nanti sapi juga demikian. Yang jelas bagaimana alhamdulillah. kita menguatkan. Alhamdulillah kok sapi rakyat dulu yang kita coba untuk menggalakkan. Iya betul. Karena kita tidak punya yang punya sumber daya itu kan. Lahan itu kan petani, makanya kita ingin penguatan masalah ilmu dan teknologinya di petani tersebut kan. Makanya dengan adanya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan masalah miniran dan sebagainya, mungkin modal-modal itulah nanti ya. Itu aja Pak Gusti. Baik, ya. Terima kasih. Ya. Pak Bisa Gusti, juga apa dititip nanti di lahan petani. Pertanyaannya. Iya. Ada lagi Pak Gusti yang mau ditanyakan? Cukup sementara. Terima kasih Pak Gusti. Pak Kumbawan, komentar dan pertanyaannya barangkali ada masukan nih Pak Kumbawan. Pak Kumbawan nggak usah nanya-nanya gitu bilang. Pak De, ayo. Mikrofonnya di-unmute dulu Pak Kumbawan. Oke, ya, oke, halo. Oke. Ya. Ada sudah tanya di chat room-nya. Oh, di chat room. Ada sumber, ya. Mungkin itu aja dulu Pak Ardi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya bacakan. Dari Pak Kumbawan ini ada pertanyaan, tapi ditujukan kepada siapa ini Pak? Kepada semua narasumber. Yang pertama, di masa pandemi COVID, ekonomi melemah. Takut populasi semakin berkurang karena dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Samarinda banyak peternak usaha penggemukan sehingga sapi penggemukan atau bibit terancam. Banyak ditemukan peternak yang memiliki sapi betina diganti menjadi bakalan yang digemukkan. 3, kelompok yang sudah diberi bantuan, banyak yang tidak sabar untuk mengembangkan ternaknya sehingga berhenti di tengah jalan. Ini menceritakan pengalaman yang ada nih Pak Kumbawan ini. Fenomena yang ada, terus bagaimana kita mensikapinya. Silahkan Bu Dahlia, bisa menangkap poinnya Bu. Ya. Intinya peternaknya di sana itu Pak, kemarin saya sebenarnya dengan Pak Kumbawan juga ke petani Pancakarya. Jadi di sana ada kebetulan petani ini kan melakukan pengembangan di usaha penggemukan. Cuman mungkin menjadi salah satu percontohan Pak Kumbawan. Ini sebenarnya tugas juga teman-teman di kabupaten, jangan sampai kelompok itu melakukan itu untuk penggemukan, dijual semua sapinya Pak. Ditinggalkanlah untuk dijadikan pengembangan gitu. Jadikanlah untuk bibit, misalnya 5%-nya dari penggemukan itu diambillah untuk bibit jantan yang berkualitas. Susah juga kalau ada yang borong sekandang itu sapinya Bu. Tadi kemarin rasa-rasanya semuanya mau dijual Pak. Kan apalagi pas lagi butuh uang itu. Iya, memang benar Pak. Ini memang problematik. Ini kita ya semacam makan buah si malakama sih Pak, nggak dijual juga kita sudah terdesak dengan pandemi ini. Kita jual juga nanti kita nggak dapat bakalan lagi. Itu kan menjadi masalah juga. Cuma nanti ini mungkin jadi salah satu PR juga kita Pak Kumbawan, bagaimana nanti kita ke depannya dari segi pemerintahan atau dari segi kita dinas memberikan aturan-aturan untuk peternaknya sendiri. Jangan sampai semua itu ternak yang ada di petani itu untuk dijual. Kemudian saya paham kemarin Pak, memang ada beberapa peternak itu yang menjual ternaknya karena memang dia butuh, dia memerlukan itu. Dan itu memang menggiurkan Pak. Dia lihat ada sudah nawar, belantik sudah datang misalnya, oh jual nggak, jual aja deh gitu, duitnya kan lumayan gitu kan. Nah ini menjadi satu problematik kita. Dan kemudian terkait dengan ini mungkin Pak Gunawan maksudnya ya, kelompok-kelompok yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan atau sudah diberi ternak ini? Sudah diberikan bantuan. Ya, berarti yang sudah diberikan bantuan tidak sabar untuk menjual ternaknya. Ya. Dia tergoda mungkin Pak, tetangganya di sebelahnya udah jual dengan harga yang mahal. Dia juga tergoda juga untuk menjual. Inilah tugas kita Pak Kumbawan, kita bagaimana itu
kita mendorong mereka untuk bisa melakukan diversifikasi pengembangan baik yang dari penggemukan maupun yang dari pengembangan. Kemarin yang di kelompok Pancakarya kebetulan dia mendapatkan alokasi anggaran untuk bantuan opal, jadi dia ada ternak untuk bibitnya kurang lebih dari 10 ekor. Jadi ini mungkin menjadi salah satu contoh kita, Pak. Jangan juga peternak itu dibiarkan saja Pak Pung, tolong teman-teman kabupaten juga jangan sampai ternak-ternaknya dijual habis gitu. Kan jadi kendala juga kalau dia nggak mendapatkan. Kalau perlu dikasih ancaman ya Bu ya. Iya, kalau perlu dikasih ancaman Pak. Betul. Jadi Pak Moko nanti disisain ya Pak Moko. Kalau misalnya itu ada juga untuk pengembangan, misalnya berapa ekor lah dikembangkan ya. Iya Bu. Pak Moko karena takut rugi nih. Iya. Pola-pola itu Pak yang memang perlu kita. Jadi ada pengembangan maupun ada penggemukan. Jadi nggak habis sama sekali itu. Berjalan itu, dua sisi. Ya, berjalan dua sisi. Ini ada satu lagi pertanyaan untuk Mas Moko nih. Iya Pak, siapa? Dari Muhammad Yusuf. Apakah sampai dengan sejauh ini ada koperasi tani atau koperasi ternak yang melayani masyarakat untuk bisa beli langsung hasil tani ternak? Ya. Seperti daging sapi, telur, dan sebagainya. Atau kalau memang perlu ada koperasi, kira-kira bagaimana nih? Apakah gagasan ini bisa diaplikasikan begitu? Ya, baik Pak. Ya, mungkin kalau koperasi selama ini belum ada. Cuma tadi Bu Dahlia udah sampaikan di Lojanan sudah terbentuk untuk koperasi Salamah Jaya kalau nggak salah Bu ya. Ya, betul Pak. Betul. Cuma selama ini yang saya lakukan untuk di wilayah Lempake Pak ya khususnya, selama ini saya bisa membantu atau memfasilitasi teman-teman peternak yang ingin menjual produk ternaknya khususnya sapi potong. Jadi saya membeli atau melewatkan hubungan antara peternak dengan pejagal yang ada di RPH. Itu dengan sistem timbang tapi Pak. Selama ini yang saya lakukan. Jadi kalau untuk lembaga atau koperasi belum ada yang saya lakukan di tempat saya. Apa kok lanjutkan aja itu Pak ke berbadan hukum. Lanjutkan aja. Udah punya cikal bakal tuh. Mohon bimbingannya Bu. Ya, siap untuk dibimbing Pak untuk kedepannya. Jadi masyarakat, iya betul Bu Dahlia. Jadi masyarakat di Kaltim nanti bisa dapat produk fresh from the oven nih, kayak daging dan produk-produk telur dan sebagainya. Betul. Ya. Sedikit Pak Suhardi sedikit lagi nih terkait dengan koperasi Salamah itu bunganya kecil Pak dari Pertamina cuma 3%. Tanpa agunan Pak. Jadi sebenarnya kalau modal sih di petani khususnya di Lempake Bu ya. Saya rasa mereka udah memiliki modal semua. Cuma kendalanya itu sistem mereka yang belum satu bibit, kedua pemasaran. Nah, itu yang selama ini. Iya, itu Pak Moko bisa nanti menjadi menjadi penggerak lah di situ nanti untuk koperasinya. Kedepannya Pak Moko itu kan sesuai dengan Permentan 18 2018 bahwa kawasan itu kan udah berbasis kelompok. Siap nggak untuk kelompoknya Bapak nanti menjadi satu target untuk koperasinya? Mungkin bisa jadi nanti kita usulkan ke Kementan Pak. Oh, siap, yang kawasan berbasis kooperasi. Iya Bu, siap Bu. Wah, mantap. Ini sebenarnya Mas Moko ini masih ragu-ragu ya. Biasanya orang ditawari modal itu semangat. Ini ragu-ragu, takut gimana gitu Mas. Karena modalnya sudah cukup Pak. Oh, bagus. Baik. Ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan titipan untuk Bu Dahlia. Bu, adakah program yang dirilis di masa pandemi ini yang bersifat urgent, yang itu memproteksi peternak begitu, yang khusus dirilis untuk masa pandemi? Iya. Terkait dengan program anggaran sebenarnya kan itu sudah sesuai dengan rensra kita ya Pak ya.
Cuman di dalam perjalanannya ada beberapa kegiatan yang memang dalam pelaksanaannya itu kan karena terkait dengan penanganan COVID ini, ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi untuk itu. Jadi kita memang kendala-kendala kita, banyak kegiatan yang memang kita sudah fokuskan, misalnya untuk pengadaan ternaknya, kemudian untuk penanganan IB-nya untuk mendukung si komandan, kemudian itu reproduksinya untuk mendukung si komandan juga, kemudian itu untuk fasilitasi terkait dengan pasca panennya, itu semua mengalami ini Pak, mengalami rasionalisasi. Jadi kita memang harus bersabar untuk itu karena yang jelas sasaran kita untuk target mini range itu mudah-mudahan walaupun tidak tercapai secara keseluruhan, kita tetap melaksanakan untuk program-program untuk mencapai pelaksanaan mini range sesuai dengan yang ada di Renstra kita gitu Pak Ardi. Oke, baik Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi tiba sudah waktunya saya yang dalam hal ini diberi amanah untuk membawa acara ini untuk memberikan satu kesimpulan, berikutnya menutup dan mengembalikan kepada MC. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Bapak Dr. Ibrahim, yang sudah memberikan wawasan dan pencerahannya kepada kita hari ini, begitu juga Bu Dahlia Amak atas informasi dan segala narasinya yang memberikan wawasan kepada kita bagaimana sampai sejauh ini sebenarnya dinas tidak pernah berhenti untuk mensupport peternak. Dan Mas Moko juga jangan pernah berhenti karena generasi milenial ini harapan kita semua ke depan yang kita nantikan dinamikanya, kemudian gebrakan-gebrakannya, tapi juga tidak boleh tinggi hati, tetap rendah hati dan berkoordinasi dengan senior-senior yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu semua yang sudah hadir, Pak Gusti, Pak Kumbawan, Pak Agus Sarjono, dan semua adik-adik mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di forum ini, sudah hadir di forum kecil ini, tapi saya berharap berangkat dari forum kecil ini kita bisa menghasilkan ide-ide ke depan yang sifatnya lebih besar untuk pembangunan peternakan di Kalimantan Timur. Jadi saya simpulkan bahwa kelembagaan merupakan kendaraan yang akan mempercepat laju perkembangan peternak kita melalui program pendampingan, transfer teknologi oleh dinas, aplikasi hasil riset tepat guna yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, serta di-driving oleh semangat kreativitas generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk melangkah peluang yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi peternak di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan terakhir kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita mampu memetik hikmah besar di balik ini semua. Dan semangat kerja keras untuk adik-adik KKN, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan program KKN-nya semua berjalan lancar sampai menjadi sarjana yang diharapkan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Riri selaku MC. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kedengaran juga. Doa ya. Terima kasih Pak Andi. Hilalik kok. Bu Dahlia, terima kasih. Ari, makasih Pak Ari. Pak Ari. Makasih.
Pak Ardi perlu sering-sering bikin forum seperti ini, Pak Ardi. Ya. Bagus. Insya Allah. Terima kasih Bapak Kurihal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Jakarta Timur. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Dan keluarnya Hah? Langsung berhenti sendiri dia. Dia mana berhentinya ini recording. Bapak Ibu, link absennya ada di grup ya. Ini sudah pada masuk ke